membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah pemirsa, ini gejolak pilkada serentak tentunya masih berlangsung. Tak terkecuali pilkada yang diselenggarakan di Provinsi Banten. Salah satunya adalah pemilihan Gubernur Banten. Nah, tim pemenangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi saat ini tengah mengumpulkan alat bukti ini untuk menggugat hasil Pilkada Banten 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Asep Rahmatullah selaku sekretaris dari pemenangan mengatakan timnya saat ini sedang membuat dan juga menyusun laporan sebagai pertimbangan untuk menggugat hasil Pilkada tersebut. Dari tim pemenangan Airin dan juga Ade Sumardi ini mengatakan bahwa bukti yang dikumpulkan ini terkait dengan dugaan pengerahan aparat penegak hukum dan juga kepala desa. Dari sekretaris pemenangan Ade Sumardi dan juga Ibu Airin ya, ini menuding bahwa kepolisian dan kejaksaan digunakan untuk menekan nih gerak dari tim pemenangan Airin Ade sepekan menjelang pencoblosan. Nah, karena faktor itulah akhirnya membuat perolehan suara dari Airin dan juga Ade berbanding terbalik dengan survei elektabilitas yang memang sebelumnya pernah dilakukan. Jadi ini kan kita sempat ramai juga ya di berbagai wilayah tentunya sebelum pilkada itu diselenggarakan ada survei elektabilitas yang memang dilakukan oleh beberapa lembaga, kemudian juga bahkan media-media sosial sempat memvoting. Dan memang kalau dilihat gitu ya dalam elektabilitasnya ini pasangan Airin dan juga Ade Sumardi ini memperoleh suara yang cukup banyak. Nah maka dari itu ini yang mengherankannya kenapa bisa gitu ya. Ini akhirnya Airin dan juga Ade kalah dari rivalnya yaitu Andra Soni dan juga Dimyati. Nah kalau kita lihat kan memang sampai saat ini belum ada pengumuman resminya nih ya mengenai bagaimana siapa yang menjadi pemimpin Banten. Namun kan kemarin setelah pilkada berlangsung kemudian ada hasil quick count, inilah yang akhirnya membuat patokan dari kedua belah pihak ya tentunya, yang satu mengklaim menang, yang satu mengklaim bahwa ini ada anomali yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menumbangkan Airin dan juga Ade Sumardi. Nah ini juga sempat ramai ya pemirsa bahwa memang dari pihak pemenangan Airin dan juga Ade Sumardi sempat mengklaim bahwa adanya partai coklat nih yang mendukung gerakan dan juga pemenangan Andra Soni dan juga Dimyati. Nah, sehingga ya ini kalau kita lihat juga respon dari Partai PDIP ya yang merupakan salah satu pengusung pasangan Airin dan juga Ade Sumardi ini sempat mengklaim bahwa ini ada kecurangan yang memang dilakukan. Ya, kita tahu ya bahwa pemirsa ini berkenaan dengan pilkada kemudian juga pemilihan pemilu yang lain seperti yang pada bulan-bulan sebelumnya dilakukan, pemilihan presiden, kemudian juga legislatif dan pilkada yang memang kita memilih gubernur, wali kota dan juga bupati. Ketika ada kecurangan yang dirasakan oleh tiap-tiap pihak, tentunya ini ingin disuarakan. Dan ya tadi ya, kita merupakan salah satu negara hukum, ada banyak juga regulasi yang kita miliki. Dan kemudian kalau memang dirasa gitu kan ya, terzolimi atau semisal dirasa tidak puas dengan hasil yang ada gitu ya, memang ya silahkan untuk memberikan bukti sebanyak-banyaknya dan juga diajukan untuk mendapatkan keadilan. Ya terlepas dari itu, tentunya kita juga berharap bahwa memang ini dimanapun ya, di provinsi manapun dan ini berkenaan dengan pasangan calon siapapun ya, berkaitan dengan
polemik pilkada ini agar segera selesai. Dan kita punya banyak PR ya, tentunya salah satunya untuk Provinsi Banten demi menciptakan Provinsi Banten yang lebih maju lagi. Kemudian juga kesejahteraan rakyat ini dapat direalisasikan dengan baik. Nah, ini juga harapannya bagi pemimpin baru siapapun itu dapat mewujudkanlah hal tersebut. Terlebih lagi memang kan kalau semisal dalam pilkada ya, ada banyak janji-janji kampanye yang disuarakan. Ya, kita tunggu janji-janji kampanye itu dapat dilakukan. Apakah itu hanya janji semata atau memang akan benar-benar menjadi kenyataan seperti itu. Nah, selanjutnya pemirsa, tadi kita ngobrol ya mengenai bagaimana polemik dari pilkada yang ada di Banten. Nah, ini ada berita masih dari Banten juga. Ini berkenaan dengan curah hujan yang cukup tinggi juga nih pemirsa ya pada hari kemarin ya, ini dari pemberitaan yang ada karena gelombang tinggi akhirnya memang penyeberangan Merak dan juga Bakauheni ini ditutup. Selain memang kita lihat ya bahwa curah hujan ini berdampak pada bencana alam, salah satunya banjir ya, Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini juga ditutup sementara saat itu. Namun sekarang sudah dibuka ya, dan ini dikarenakan adanya gelombang tinggi. Nah, ini juga disampaikan oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry Persero ASDP yang juga memberikan pengumuman melalui Instagram resminya terkait dengan penutupan. Dan memang sempat ditutup sekitar beberapa jam, kemudian langsung ada pengumuman lagi bahwa memang sudah bisa. Nah, ini ngomong-ngomong juga nih ya tentang pelabuhan, ini kan penyeberangan ya antara pulau seperti itu. Dan tentunya banyak sekali masyarakat yang menggunakan transportasi air ini untuk dapat bepergian. Ini menjadi salah satu edukasi juga buat kita dan juga peringatan nih buat kita pemirsa. Apalagi menjelang tahun baru ini kan kita tahu ya, biasanya sekolah-sekolah sekarang nih ya saat ini aja sudah melangsungkan sumatif akhir atau ulangan akhir ya. Dan tentunya setelah sumatif akhir di semester ganjil ini akan ada libur panjang dan ini pasti akan langsung juga nih ya masih dengan awal tahun baru. Tentunya ada banyak aktivitas-aktivitas sekolah yang akhirnya akan libur. Biasanya di akhir tahun nih akan banyak orang-orang yang memilih destinasi liburan untuk menghabiskan waktunya dengan keluarga. Namun perlu diingat juga loh pemirsa bahwa kita tahu ya di bulan Desember di penghujung tahun ini dengan curah hujan yang cukup tinggi dan juga cuaca yang kadang berubah-ubah gitu ya. Bagi pemirsa siapapun yang ingin melangsungkan ataupun melakukan perjalanan, baik melalui transportasi udara, transportasi darat, kemudian juga transportasi air, ya harus dilihat juga nih ya bagaimana kondisi yang ada. Dan kalau misal ada informasi ya dari salah satunya BMKG, kemudian juga pemerintah ataupun pihak-pihak yang memang bersinggungan ya dengan transportasi, nah ini harusnya diindahkan ya. Salah satunya kalau semisal ini ditutup ya, nggak boleh untuk atau dalam artian tidak berpergian dulu ya, harapannya itu diindahkan. Tentunya dari pihak-pihak yang berwenang ketika mengumumkan hal tersebut sudah ada keilmuan yang telah dilakukan. Jadi ya, bagi pemirsa yang mau liburan, ingat juga keselamatan. Dan kalau semisal pemirsa yang ada di rumah juga, ya harus pikirkan keselamatan juga. Ya, kita berharap bahwa memang tadi ya, pergantian tahun di 2024 menuju 2025 ini kita selalu diberikan keselamatan. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi mengulas berita yang lain lagi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Las Berita No Kaku-Kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.